Biro Statistik Nasional Tiongkok melaporkan harga-harga konsumen Tiongkok turun signifikan dan terdalam sejak 3 tahun terakhir. Penurunan ini juga tercatat lebih lemah dari yang diproyeksikan oleh konsensus ekonom di level 0,2%. Biro Statistik Nasional Tiongkok melaporkan harga-harga konsumen Tiongkok turun signifikan dan terdalam sejak 3 tahun terakhir atau per November 2020. Penurunan ini juga tercatat lebih lemah dari yang diproyeksikan oleh konsensus ekonom di level 0,2%. Sementara itu biaya produsen turun lebih jauh lagi ke wilayah negatif, menggarisbawahi tantangan-tantangan yang dihadapi pemulihan ekonomi. Sedangkan indeks harga konsumen turun 0,5% bulan lalu dari tahun sebelumnya. Harga produsen turun 3% dibandingkan dengan perkiraan penurunan sebesar 2,8%. Biaya di tingkat pabrik telah terperosok ke dalam wilayah deflasi selama 14 bulan berturut-turut. Tiongkok telah berjuang dengan kondisi penurunan harga sepanjang tahun ini, di mana bank sentral di negara-negara lain justru fokus untuk menjinakkan inflasi. Bloomberg Economics memperkirakan risiko deflasi akan terus berlanjut hingga 2024 karena tidak ada cukup katalis untuk mengatasi kemerosotan perumahan yang telah menekan permintaan dan harga. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan dapat menurunkan produksi dan investasi karena ketidakpastian permintaan di masa depan. Deflasi juga dapat membuat kebijakan moneter untuk menstimulasi ekonomi menjadi kurang efektif karena penurunan harga menurunkan pendapatan perusahaan dan mempersulit perusahaan untuk membayar utang mereka. Bank sentral telah berusaha optimis dan mengesampingkan risiko-risiko deflasi tahun ini dengan seorang penasihat People's Bank of China mengatakan bulan lalu bahwa tekanan-tekanan tersebut hanya bersifat sementara dukungan yang lebih kuat. Tiongkok baru-baru ini beralih ke kebijakan fiskal untuk memacu permintaan domestik. Pada implementasinya justru meningkatkan defisit anggaran dan mendorong bank-bank untuk membantu pemerintah daerah membiayai kembali utang dengan suku bunga yang lebih rendah untuk membantu meningkatkan kapasitas belanja mereka. Untuk tahun depan, para pemimpin Tiongkok mengumumkan bahwa suntikan fiskal masih akan terus dilakukan dan lebih besar untuk membantu pemulihan ekonomi negeri tirai bambu tersebut. Berbagai sumber IDX Channel.